Halo warga Jakarta, ada kabar apa di Jakarta hari ini? Bersama saya, Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini, Rabu 24 Desember 2025, siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. 250 personel pasukan biru Jakarta Utara disiagakan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim dan ancaman banjirop. Sebanyak 199 unit pompa yang tersebar di 75 lokasi dipastikan siap beroperasi 24 jam. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan potensi banjirop selama periode puncak musim hujan hingga Februari mendatang. Menyambut Natal dan Tahun Baru, Pemprov DKI menggelar Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Festival yang akan berlangsung hingga 27 Desember ini menampilkan pertunjukan cahaya spektakuler dan seni musik yang hadir setiap pukul 6 sore hingga 10 malam. Pengunjung juga dapat berbelanja di produk UMKM serta berpartisipasi dalam donasi kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera melalui kris yang tersedia. Sebanyak 4.296 personel Satpol PP DKI Jakarta disiagakan untuk mengawal kegiatan Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya ditempatkan di tempat rekreasi, Satpol PP DKI juga akan mengawasi ketat larangan pesta kembang api di hotel, mal, hingga kawasan swasta menjelang malam pergantian tahun. Kebijakan ini merupakan arahan Gubernur Pramono Anung sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatera. Petugas akan diterjunkan di seluruh wilayah untuk memonitor pelaksanaan surat edaran dan akan memberikan peringatan tegas jika ditemukan pelanggaran. Untuk informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Planetarium Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat kembali dihidupkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh pelajar dapat menikmati fasilitas edukasi ini secara gratis selama 3 bulan pertama. Tempat edukasi astronomi yang digagas oleh Gubernur Ali Sadikin ini kini hadir dengan wajah baru dan teknologi yang lebih modern. Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan tiket masuk untuk pelajar, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Ini guna mendorong minat generasi muda terhadap sains dan sejarah Taman Ismail Marzuki. Yang saya bahagia sekali, planetarium yang digagas oleh Bang Ali Sadikin pada waktu itu, alhamdulillah hari ini bisa kita hidupkan kembali. Saya sudah memutuskan untuk pelajar Jakarta yang ingin memanfaatkan ini selama 3 bulan akan kami gratiskan. Pertanyaannya bagaimana yang dari daerah? Selama liburan ini selama pelajar kami berikan gratis. Tapi tetap orang tua, keluarganya harus membayar seperti biasa. Planetarium Jakarta kini menawarkan pengalaman interaktif dengan dukungan kecerdasan buatan atau AI. Pengunjung akan disuguhi konten visual alam semesta yang lebih nyata dan edukatif. Terkait teknis pelaksanaannya, PT Jakarta Propertindo tengah menyusun aturan kota kunjungan agar tidak terjadi penumpukan pengunjung selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Dengan dihidupkannya kembali planetarium, kawasan Taman Ismail Marzuki diharapkan kembali menjadi ikon wisata edukasi utama di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan besaran upah minimum provinsi atau UMP Jakarta tahun 2026. Penetapan UMP 2026 ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 setelah melalui pembahasan komprehensif bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Berikut pernyataan lengkap Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Rabu 24 Desember 2025.
Hari ini secara resmi kami akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan UMP Jakarta. Rekan-rekan pers sekalian, setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.079.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Penetapan ini berdasarkan PP nomor 49 tahun 2025 sebagai acuan untuk melakukan perhitungan. Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75. Hal itu UMP dapat dipastikan bahwa mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar baik bagi warga Jakarta yang ingin berkarir di transportasi publik. Transjakarta bersama Basnas Basis DKI Jakarta membuka program 1000 Pramudi Berdaya untuk melatih calon pengemudi bus yang andal dan profesional. Pendaftaran program ini tidak dipungut biaya atau gratis dan terbuka bagi seluruh warga Jakarta. Anda tertarik? Segera daftarkan diri Anda sebelum 31 Desember 2025 dan jadi bagian dari pelayanan transportasi publik di Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi undur diri, menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.